Shalom, salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan belajar mengenai penginjilan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, episode yang kelima ini memberikan kepada kita penekanan akan penginjilan secara publik. Dan tentunya ini di hadapan banyak orang. Kita dapat melihat, membaca, dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus setelah ia dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus pada hari Pentakosta. Dan kita bersyukur semua peristiwa yang sejarah itu telah dicatat, dituliskan berdasarkan inspirasi oleh Roh Kudus kepada penulis Lukas. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, peristiwa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta di Yerusalem berlangsung sangat dramatis, penuh dengan kekuatan dan bijaksana dari Roh Kudus. Ada banyak orang di tempat itu yang berkumpul untuk merayakan Pentakosta. Dan pada momen itu Roh Kudus dicurahkan. Ada banyak orang yang satu sama lain memahami apa yang diajarkan oleh para rasul. Dan setiap orang yang mendengar dalam bahasanya. Inilah kekuatan dari kesaksian yang dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam kebenaran dan tentunya anugerah Allah yang memenuhi hati setiap orang. Sehingga orang-orang yang hadir itu mendengarkan para rasul mengajarkan tentang kebenaran dan dimengerti dalam bahasa mereka. Namun ada juga orang-orang yang tidak mau dan tidak memahami hal tersebut, sehingga mereka menyatakan bahwa para rasul itu sedang mabuk atau sedang berada di dalam posisi yang tidak benar. Sebelum kita lebih lanjut memahami konteks itu dan maksud daripada penginjilan publik ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mau belajar mendengarkan firman. Kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman, memberitakan Injil secara publik kepada banyak orang di tempat yang umum, di mana banyak orang boleh datang dan mendengarkannya. Tolong sertai kami, pimpin dan berkatilah kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita pernah membaca di dalam kitab Injil bagaimana Tuhan Yesus mengajar banyak orang, para murid dari atas bukit, mengajar banyak orang di atas perahu, dan banyak orang dibimbing, diberikan pengajaran tentang kerajaan Allah di dalam sinagog. Dan ini kemudian semangatnya, prinsip dasarnya, pengertiannya diajarkan juga oleh Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan kita bersyukur semangat pemberitaan Injil secara publik menjadi tradisi yang tertulis di dalam Alkitab. Ketika kita membaca kejadian peristiwa pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 40, kita mengetahui Rasul Petrus dengan penuh keberanian karena sudah dipenuhi Roh Kudus dan diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Di sana ia menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulai dengan mengutip apa yang diajarkan, dinubuatkan, dituliskan oleh Nabi Yoel pada pasal 2 ayat 17 sampai dengan 20. Demikian juga ketika ia mengutip dari apa yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur dari ayat 25 sampai 28. Begitu juga ketika ia mengutip lagi dari Mazmur pada ayat 35 sampai 36. Inti dari apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada banyak orang yang mendengar ialah fokus pada pemberitaan siapa Tuhan Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, yang sudah dinyatakan oleh para nabi, Yoel, Daud, dan yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang. Rasul Petrus mengkerucutkan inti khotbahnya kepada publik
untuk setiap orang kembali kepadanya. Di ayat 22 dikatakan, "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu." Berita Injil yang kita sampaikan kepada publik adalah berita tentang pribadi karya Tuhan Yesus yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan, diutus untuk menebus umat pilihan. Inilah berita yang kita terus lakukan kepada banyak orang. Dan banyak orang itu benar-benar real berhadap-hadapan. Dan benar-benar sentral daripada berita itu adalah Yesus Kristus. Dijelaskan lagi di ayat 29, "Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya." Flashback historis penting sebagai latar belakang untuk memberi penegasan bahwa pribadi Yesus Kristus bukan mendadak ada dan hadir dalam sejarah. Sudah dinyatakan, sudah dinubuatkan, dan dipresentasikan di dalam sejarah. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita memberitakan Injil secara publik kepada banyak orang, kita harus penuh keberanian dan keyakinan. Fakta historis kehadiran Kristus. Dan dinyatakan lagi di dalam ayat 36. "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Menjadi Tuhan dan Kristus itu berarti Ia yang membawa, menebus, menjadikan orang-orang tebusannya itu milik Allah. Menjadi Kristus berarti hanya Dialah satu-satunya Mesias yang datang dari Allah. Ia memiliki 3 jabatan pada dirinya: imam, nabi, raja. Raja di atas segala raja, imam di atas segala imam, nabi di atas segala nabi. Melaluinya semua nabi diutus untuk menyatakan kehendaknya. Melaluinya semua raja diangkat, diberikan perintah untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan. Melaluinya semua imam diangkat, dipilih untuk mewakili umat datang kepadanya. Dan sekarang yang mengutus, yang memberi perintah untuk adanya nabi, imam, raja, Dia sendiri satu-satunya yang memiliki 3 jabatan, dan sekaligus Ia yang memfinalkan, menyatakan siapa dirinya. Berita kebenaran ini dinyatakan Rasul Petrus secara umum, dan kita bersyukur karena Lukas memberikan penekanan yang penting untuk kita pahami. Dalam pemberitaan Injil kepada publik, kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Fakta historis yang melatar belakangi dari semua peristiwa dalam sejarah akan karya Kristus, baik kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan akan berakhir historisitas daripada manusia di bumi ini pada waktu kedatangannya. Dan ini diberikan oleh Rasul Petrus kepada banyak orang. Puncak dari pemberitaan firman Tuhan di publik selalu memberikan tantangan dan sekaligus ajakan. Dikatakan di sini, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ayat 38 menjadi puncak khotbah dari pemberitaan Injil. Mengajak orang yang mendengar dan yang sudah memahami prinsip dasar kehidupan yang ada hanya di dalam Kristus, penebusan yang dinyatakan Allah melalui Kristus, dan penantian yang dilakukan oleh Allah digenapi di dalam Kristus, diakhiri dengan bertobatlah. Di dalam pemberitaan Injil secara publik, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melakukannya. Undang banyak orang tanpa perlu ada diskriminasi, tanpa perlu ada keterbatasan. Jangan ada tulisan kebaktian kebangunan rohani ini
untuk kalangan sendiri. Kebaktian kebangunan rohani terbatas. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ajak, undang, sampaikan, bawa untuk mendengar berita Injil. Persiapkan dengan baik segala sesuatu, baik humas maupun juga informasi, baik itu pamflet, brosur, kemudian baliho, dan semua informasi media sosial. Sampaikan, nyatakan bahwa akan ada pemberitaan Injil. Di sana perlu ditekankan adalah pribadi dan karya Kristus. Bukan mukjizatnya yang ditonjolkan. Bukan kesuksesan kemanusiaannya yang ditonjolkan, tapi Kristus. Misalnya, mari Bapak Ibu Saudara yang mau mendengarkan, yang bersedia waktu untuk pemberitaan Injil akan dilaksanakan di lapangan ini pada jam ini tentang siapa Yesus Kristus. Sampaikan, kabarkan, dan nyatakan kehendak Tuhan di sana. Dan kita dengan penuh keberanian, bisa jadi ada pihak-pihak yang tidak suka, tidak senang, bahkan mencemooh. Jangan hiraukan hal-hal seperti itu sehingga kita mundur dan menunda. Maju terus, beritakan Injil. Hai hamba-hamba Tuhan, para penginjil yang sering melakukan penginjilan, yang katanya sudah Kristen, sudah menggembala jemaat. Mari kita bersama bergandengan tangan, beritakan Injil secara publik, nyatakan dengan keberanian, ketegasan, seperti yang Rasul Petrus lakukan, seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ada resikonya? Ya, bisa saja kita dianiaya, bisa saja kita diseret, bisa saja kita diremehkan, direndahkan, dilecehkan. Bisa saja ada ancaman, bahkan kematian. Namun kalau kita berani memberitakan Injil di publik, itu berarti Roh Kudus turun, berkarya, menyatakan kuasanya. Dan pastilah ada nama Tuhan yang ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak orang yang datang di kota itu, ada 3.000 orang yang bertobat, yang datang kembali kepada Tuhan, yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maukah Bapak Ibu Saudara melihat, menyaksikan kemenangan Injil? Karena tiap-tiap tempat, di desa, di kota, dimanapun berada, Injil dibutuhkan. Di negeri ini, di pedalaman, di tiap provinsi, kabupaten, kecamatan, Injil dibutuhkan. Mari kita bergandengan tangan. Siapa yang bersedia? Doakan, buat sebuah kepanitiaan, lalu mari kita bersama memberitakan kabar baik ini. Bukan untuk saya, bukan untuk Bapak Ibu saja, bukan untuk gereja sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah, untuk keagungan Kristus, untuk kebesaran Roh Kudus. Kita bersama-sama. Kiranya apa yang sudah dinyatakan dan sudah diungkapkan oleh Rasul Petrus ini menggugah hati Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk contoh pemberitaan Injil secara publik. Kiranya kami dimampukan dan bersama bergandengan tangan melakukannya lagi di zaman ini. Walaupun banyak orang sudah lebih tertarik dengan digital ministry, virtual ministry, daring ministry melalui media sosial. Tapi tidaklah menutup kemungkinan, dan pastilah Tuhan mengendaki juga pemberitaan Injil secara publik dengan bijaksanamu, dengan keterampilan yang kau berikan, dan kesempatan yang tersedia. Berilah kepada tiap kami, hamba-hambamu, orang-orang percaya, murid-muridmu, untuk melakukan pemberitaan Injil secara publik, baik yang terencana maupun yang dadakan. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.